Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya dari kelas 7A, 7B, 7C, serta 7H dan 7I yang saat ini melaksanakan pembelajaran seni budaya. Sebelum ke materi, karena saat ini ditetapkan oleh Dinas Pendidikan kita proses belajar mengajarnya masih menggunakan sistem daring, kita perlu kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Nah, peran guru dan orang tua pada proses pembelajaran daring, yang pertama, guru mengajak orang tua untuk bekerjasama dalam mendukung anak belajar dari rumah. Yang kedua, guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa bila mengalami kesulitan dalam mempelajari modul. Kemudian yang ketiga, orang tua diharapkan dapat melakukan beberapa hal berikut. A. Mengingatkan anak untuk mempelajari modul. B. Memotivasi anak untuk mengerjakan lembar kerja pada setiap aktivitas pembelajaran. C. Mendorong anak untuk menyampaikan keluhan dan kesulitan anak dalam mempelajari modul kepada guru. D. Mengingatkan anak untuk mengumpulkan tugas-tugas sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru. Jadi begini anak-anakku semuanya, kita perlu bekerja sama orang tua kalian agar setiap pembelajaran yang berlangsung itu benar-benar bisa tepat sasaran. Karena memang ada banyak kendala pada saat daring itu adalah jaringan yang tidak stabil. Mungkin dalam satu rumah tidak setiap anggota keluarga memiliki HP, sehingga pada saat ada kegiatan proses pembelajaran daring, si anak harus pinjam HP sama bapak atau ibunya. Nah itu perlu kerjasama peran orang tua memberikan kelonggaran untuk anaknya. Terus kemudian yang kedua, untuk sebagai guru bertindak sebagai fasilitator, artinya proses pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik, sehingga anak-anak yang dituntut untuk kreatif. Teman-teman guru, bapak ibu guru itu hanya memfasilitasi saja. Nah, seperti tadi yang sudah sampaikan, orang tua diharapkan dapat melakukan beberapa hal, nanti bisa disampaikan kepada orang tuanya masing-masing. Oke, kita akan masuk ke materi seni budaya. Sebagai informasi, seni budaya itu yang dipelajari ada 3 macam, yaitu seni musik, seni rupa, dan seni tari. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar yang berkaitan dengan seni musik. Nah, materi apa yang akan saya sampaikan? Nah, kita ikutin saja bareng-bareng. Pertama adalah bernyanyi. Bernyanyi itu apa? Bernyanyi adalah bermain musik dengan menggunakan organ suara. Nah, bermain musik dengan menggunakan organ suara itu maksudnya seperti apa? Ya namanya saja bernyanyi, berarti media utamanya adalah suara. Tetapi suara yang seperti apa? Nah, tentunya bernyanyi dengan teknik vokal. Bernyanyi dengan teknik vokal yang dimaksud adalah bernyanyi dengan menggunakan organ suara manusia sebagai penghasil suaranya. Mungkin kita sama-sama tahu ya. Misalnya kalau kita mau melihat contohnya, sapi itu bisa menimbulkan suara, kambing itu bisa menimbulkan suara. Tetapi apakah suara-suara yang seperti itu kemudian bisa dimaksudkan dalam bernyanyi? Tentu saja tidak. Nah, suara-suara yang dimaksud adalah suara manusia. Terus pengertian vokal itu bagaimana? Pengertian vokal itu adalah suara yang dihasilkan oleh suara manusia. Nah, apakah seperti saya mempresentasikan materi ini? Kita ngomong mempresentasikan materi, apakah sudah dianggap bernyanyi? Tentu juga belum. Karena mestinya suara yang dihasilkan oleh manusia itu kemudian mengikuti beberapa teknik bernyanyi. Jadi ada beberapa yang harus kemudian diperhatikan. Nada-nada yang dinyanyikan seperti apa, pengucapan konsonal vokal hidupnya seperti apa. Kriteria bernyanyi kemudian harus dipelajari dengan baik. Nah, sekilas yang berkaitan dengan bernyanyi itu. Kemudian slide berikutnya, ambitus. Anak-anak perlu pahamin, dalam hal bernyanyi kita mesti harus memperhatikan masalah yang berkaitan dengan ambitus. Ambitus itu apa? Ambitus itu adalah batas wilayah nada yang dapat dicapai oleh seseorang. Nah, tentunya suara anak
itu akan berbeda dengan suara wanita dewasa dalam hal ambitus atau batasan wilayah nadanya. Begitu juga suara wanita dewasa itu batas wilayah nadanya atau ambitusnya tentu akan berbeda dengan suara pria dan suara pria dewasa. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kira-kira ambitusnya itu sejauh mana diterapkan pada jenis suara yang seperti apa. Apakah suara anak, apakah suara wanita dewasa, apakah suara pria dewasa, tentu itu menjadi suatu hal yang penting dalam hal bernyanyi. Terus apa saja yang perlu diperhatikan dalam ambitus? Nah, kita lihat jenis suara manusia menurut ambitusnya. Suara anak. Suara tinggi anak-anak itu ambitusnya adalah dari nada C sampai dengan nada F. Ini kalau kemudian diurutkan berarti kan C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F. Berarti suara tinggi anak-anak itu hampir 2 oktav. Nah, kemudian ada suara rendah anak-anak. Suara rendah anak-anak itu mulai dari nada A sampai dengan nada D. Kalau diurutkan A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D. Hampir 2 oktav juga. Nah, ini adalah suara anak. Terus kemudian, ya ini satu hal yang harus dipahami. Untuk suara wanita dewasa itu ada istilah sopran. Ada mezzo-sopran dan ada alto. Jadi suara wanita dewasa itu ada 3 macam, yaitu sopran, mezzo-sopran, dan alto. Ambitus wilayah nadanya adalah kalau sopran itu dari nada C sampai dengan nada A. Nah, urutannya seperti tadi ya. Mezzo-sopran dari nada A sampai dengan F. Kemudian alto dari nada F sampai dengan D. Itu adalah suara wanita dewasa. Terus kemudian untuk suara pria dewasa ada 3 macam juga. Yang pertama tenor, bariton, bass. Tenor itu adalah dari nada C sampai dengan nada A, bariton dari nada A sampai dengan nada F, bass dari nada F sampai dengan nada D. Nah, jenis suara ini tentunya nanti akan penting sekali. Misalkan kemudian kita mencoba mengaplikasikan ke dalam sajian vokal. Nah, sajian vokal itu ada yang dilaksanakan secara tunggal, ada yang dilaksanakan secara duet, ada yang dilaksanakan secara trio, kuartet, dan ada juga yang dilaksanakan secara paduan suara atau vokal group. Nah, ketika kita sudah masuk pada sajian vokal group atau paduan suara, mestinya pembagian suara-suara ini nanti akan menjadi hal yang penting dalam menyajikan sebuah sajian vokal. Nah, terus hal yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan bernyanyi adalah teknik pernafasan dalam bernyanyi. Nah, kita setiap harinya sebenarnya sudah melaksanakan aktivitas bernafas. Tetapi apakah setiap hari kita sudah melaksanakan aktivitas bernafas dalam hal konteks bernyanyi? Saya pikir tidak setiap saat anak-anak dan saya sendiri kemudian bernafas dalam konteksnya bernyanyi ya. Karena begini, ada 3 jenis pernafasan dalam teknik pernafasan dalam bernyanyi. Yang pertama adalah pernafasan perut. Mohon maaf, ini adalah pernafasan perut. Caranya bagaimana? Melakukan pernafasan dengan cara menarik nafas langsung ke rongga perut dan dada untuk mengisi paru-paru. Nah, nanti cara mempraktekannya seperti apa? Setelah 1 slide ini nanti coba anak-anak bisa mempraktekkan. Terus kemudian pernafasan dada. Pernafasan dada adalah melakukan pernafasan dengan membusungkan dada ketika menarik nafas. Dan yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma yaitu pernafasan dengan mengembangkan rongga perut atau diafragma. Ini yang paling direkomendasikan, jenis pernafasan diafragma ini adalah yang paling direkomendasikan untuk teknik bernyanyi. Sekarang kita coba, anak-anak silahkan untuk mencoba ya. Misalnya begini, coba misalkan anak menghirup napas, tapi menghirupnya itu melalui 2 lubang hidung. Coba nanti dia menghirup napas menggunakan 2 lubang hidung, terus ditahan sebentar kemudian dihembuskan. Nah, setelah kita mencoba dengan 2 lubang hidung, sekarang kita mencoba mengambil napas menggunakan mulut kita, tapi seolah-olah menarik huruf H. Jadi
kita sambil membuka mulut kita, terus ambil napas menggunakan dengan mulut, seolah-olah menggunakan hap gitu. Kita coba ya, terus ditahan dulu sebentar, baru kemudian dihembuskan. Nah, terus kemudian satu lagi, bayangkan anak-anak itu seolah meminum minuman yang masih panas. Bayangkan seolah-olah anak-anak itu meminum minuman yang masih panas, cara mengambil napasnya seperti itu, terus kemudian ditahan dulu sebentar, terus baru kemudian dikeluarkan, dihembuskan pelan-pelan. Nah, dari ketiga macam yang saya contohkan itu tadi, mestinya nanti anak-anak bisa menganalisakan kira-kira mana yang dimaksudkan dengan pernafasan perut, mana yang dimaksudkan dengan pernafasan dada, mana yang dimaksudkan dengan pernafasan diafragma ya. Ketika menarik napas menggunakan lubang dua hidung, kemudian ditahan sebentar, terus kemudian membuka mulut, kemudian menarik napas, dan kemudian seolah-olah membayangkan minuman yang masih panas. Nah, itu nanti anak-anak mungkin bisa menyimpulkan kira-kira seperti apakah teknik pernafasan yang baik dalam bernyanyi. Nah, terus kemudian kita masuk ke dalam teknik vokal. Teknik vokal itu ada intonasi. Intonasi itu apa? Ketepatan dalam menyuarakan tinggi rendahnya nada. Jadi kalau orang bernyanyi, ya tentunya nada-nadanya itu harus diperhatikan. Solmisasinya atau do, re, mi, fa, sol, la, do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai nadanya itu disuarakan dengan tidak tepat sehingga terdengar suara yang fales. Terus kemudian artikulasi. Dalam bernyanyi penting sekali yang berkaitan dengan artikulasi ini. Artikulasi itu apa? Kejelasan dalam mengucapkan kata. Jadi ada konsonan vokal hidup kan ada 5 ya, A, I, U, E, O. Misalkan dalam kata itu huruf akhirnya jatuh pada huruf A, jadi ya memang harus membuka mulut untuk mengucapkan A. Ya ngomong aja A, benar-benar. Kalau kemudian O ya O, diikutin aja, mulutnya seperti apa diikutin, nggak usah malu kok mencucu kok ini I, E, U, dan itu bisa dicapai dengan proses latihan yang kontinu. Jadi setiap hari bisa melaksanakan latihan-latihan itu untuk bisa mencapai teknik vokal yang berkaitan dengan artikulasi. Terus kemudian pembawaan. Pembawaan adalah kemampuan penyanyi untuk dapat menyesuaikan dengan isi dan jiwa lagu sesuai dengan keinginan komponisnya. Satu contoh begini, kita harus tahu karakter lagu yang kita nyanyikan. Misalnya lagu syukur, tentu saja dalam hal pembawaan berbeda sama pada saat anak-anak menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, misalkan seperti itu. Ini nuansa karakter pembawaannya mestinya harus beda karena memang komponisnya itu sudah menciptakan lagu itu sudah dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau syukur mestinya seperti itu, nggak akan mungkin cara menyajikannya disamakan dengan lagunya Halo Halo Bandung juga. Begitu juga kebalikannya. Dalam lagunya Halo Halo Bandung tidak akan mungkin juga dijadikan sama dengan karakternya lagu syukur. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tanda-tanda yang ada pada lagu. Tandanya seperti apa? Tanda tempo misalkan. Tanda tempo pada saat bernyanyi itu penting karena tanda tempo tersebut adalah tanda untuk mengetahui cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Ada 3 macam. Tempo lambat atau largo atau adagio. Terus kemudian tempo sedang itu ada andante, moderato. Kemudian tempo cepat itu allegro atau presto. Ini tahulah anak-anak jenis lagu yang seperti apa yang kemudian harus disajikan dengan tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Itu saya pikir anak-anak bisa memahaminya seperti ini. Misalnya Halo Halo Bandung itu dalam menyanyikan menggunakan tempo yang seperti apa, terus lagu syukur itu dengan menggunakan tempo yang seperti apa, saya kira nanti anak-anak bisa mengaplikasikannya. Terus ada lagi tanda dinamik. Tanda dinamik adalah tanda yang digunakan untuk mengetahui keras atau lembutnya lagu dinyanyikan. Dari
dalam satu lagu yang dinyanyikan itu tidak semuanya kemudian dinyanyikan secara keras terus itu enggak, tapi juga tidak kemudian dinyanyikan secara lembut semuanya itu juga enggak. Tapi ada bagian-bagian tertentu nanti menyesuaikan dengan tanda dinamiknya. Nah, ketika ada tanda dinamik lembut, ada dinamik sedang, ada dinamik keras. Nah, tanda-tandanya seperti ini nanti anak-anak bisa menyesuaikan. Oh, di bagian mana yang harus kita nyanyikan dengan keras, di bagian mana yang harus dinyanyikan dengan sedang. Terus kemudian ada irama. Irama adalah gerak atau jalannya bunyi atau pengulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Nah, ini tahulah, misalnya seperti lagunya Indonesia Raya itu disajikan dalam birama 4/4. Nah, nanti pengulangannya seperti apa? Nah, nanti kita bisa praktekkan sendiri-sendiri, kamu bisa mencoba untuk menyanyikannya. Irama sebenarnya yang dimaksud itu adalah apa? Kemudian yang berikutnya adalah tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada yang diatur menurut tinggi rendahnya sesuai dengan pola jarak yang sudah ditentukan. Jadi itu tadi, ini kaitannya dengan masalah intonasi tadi ya. Jadi kalau kita menyanyikan sebuah lagu ya tangga nadanya yang harus kita kuasai, sejauh mana tinggi rendahnya lagu tersebut kita harus benar-benar bisa menguasai. Nah, kemudian masuk yang terakhir ini adalah review dari beberapa slide yang sudah saya sampaikan. Tidak usah banyak-banyak dulu materinya. Yang pertama pada kesempatan ini saya sampaikan yang berkaitan dengan teknik bernyanyi ya. Teknik bernyanyi itu ada apa saja. Nah, reviewnya pertanyaan ini silahkan kemudian nanti untuk dijawab. Nah, setelah itu nanti jawaban pertanyaan dikirimkan melalui format Google Form yang nanti akan saya buatkan ya. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian teknik bernyanyi. Yang kedua, sebutkan ambitus suara wanita dewasa. Dan yang ketiga, jelaskan teknik pernafasan diafragma. Yang keempat, tempo dibedakan menjadi 3, sebutkan. Yang kelima, jelaskan pengertian dinamik. Nah, dari kelima pertanyaan ini saya pikir ini adalah review dari beberapa slide yang tadi sudah saya sampaikan untuk menjelaskan yang berkaitan dengan teknik bernyanyi. Sekian dari saya untuk mengawali pembelajaran seni budaya pada kesempatan ini. Nanti kita akan sampaikan lagi beberapa materi yang berkaitan dengan seni budaya tentunya di pertemuan yang akan datang. Sekian, ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.